Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiyuddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kelas B, nomor induk mahasiswa 2021 01 10 10 66. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tugas pendidikan kewarganegaraan yang bermaterikan individu dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya yang tak terbagi dan merupakan kesatuan yang tak terbatas. Maksudnya bahwa manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan raga yang tak dapat dipisah satu sama lain. Setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi diri masing-masing yang dapat mengembangkan kemudian hari melalui proses belajar atau pendidikan. Contohnya, seseorang melakukan kegiatan menulis. Hal tersebut merupakan perintah dari jiwa atau psikisnya untuk menyuruh fisiknya untuk menulis sesuatu dengan pulpen dan kertas. Setiap individu lazim memiliki ciri-ciri khas yang melekat pada dirinya, sehingga memberikan identitas khusus yang disebut kepribadian. Tidak seperti kerumunan bebek. Ternyata masyarakat yang juga dapat disebut sebagai kerumunan atau himpunan manusia menuntut setiap individu untuk yang pertama memiliki kedudukan dan peranan tertentu dalam lingkungannya. Yang kedua, memiliki tingkah laku yang khas atau tidak seperti bebek. Yang ketiga, memiliki kepribadian. Bila kita perhatikan dengan seksama, tampaknya tidak ada dua orang atau lebih yang persis sama, baik dilihat dari sisi fisik atau jasmani maupun dari sisi psikis atau rohani. Dari sisi fisik, mungkin ada yang mirip, misalnya pada orang yang lahir kembar. Lebih-lebih orang itu kembar siam. Tetapi dari sisi kejiwaan, psikis atau kepribadiannya sangat sulit menemukan dua orang yang sama persis, orang manusia yang sama persis. Setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi dirinya masing-masing yang dapat dikembangkan kemudian hari melalui proses belajar atau pendidikan. Oleh karena itu, manusia lahir sebagai makhluk individu yang memiliki perbedaan yang khas dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Alford yang mengatakan bahwa individu berasal dari kata individe yang berarti tak dapat dibagi-bagi. Maksudnya bahwa manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan raga yang tak dapat dipisah satu sama lain. Seorang manusia dikatakan sebagai seorang individu apabila adanya keterpaduan antara jiwa dan raganya. Kegiatan fisik yang dilakukan seorang manusia merupakan manifestasi dari kegiatan psikisnya. Contohnya, seseorang melakukan kegiatan menulis merupakan perintah dari jiwa atau psikisnya untuk menyuruh fisik atau dalam hal ini tangannya untuk menulis sesuatu dengan pulpen pada kertas. Tanpa adanya keterpaduan dari kedua aspek tersebut, maka manusia tidak dapat melakukan sesuatu secara sempurna. Abu Ahmadi 1991 mengemukakan bahwa individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tak terbagi. Oleh karena itu, individu merupakan suatu sebutan yang dapat dicapai untuk menyebutkan suatu kesatuan yang kecil
dan terbatas. Untuk menyebutkan individu digunakan sebagai sebutan orang, seorang, atau manusia perseorangan. Sebagai individu, manusia merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem psikobiologis dan subsistem mental psikologis. Pada seorang anak lahir ke dunia ini sampai pada usia kanak-kanak awal atau sampai umur 5 tahun, ia akan mulai mengenal siapa dirinya melalui proses sosialisasi yang dimulai dari lingkungan keluarganya. Ia mulai mengenal aku atau self. Proses ini terus tumbuh dan berkembang sampai seseorang terbentuk kepribadiannya secara utuh. Menurut Sumaat Maja 1986, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisik yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologis jika dapat rangsangan dari lingkungan. Itulah tadi pembahasan tentang individu. Baiklah, selanjutnya yaitu masyarakat. Kata masyarakat merupakan terjemahan dari kata community atau komunitas. Secara definitif dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terdiri dari sejumlah keluarga yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, baik di desa ataupun di kota, yang telah terjadi interaksi sosial antar anggotanya atau adanya hubungan sosial atau social relationship yang memiliki norma dan nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya dan memiliki tujuan tertentu pula. Menurut Selo Sumarjan 1962 mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan tertentu. Adapun unsur-unsur dari masyarakat, Markifer dan Fink mengemukakan bahwa yang pertama seperasaan, yang kedua sepenanggungan, yang ketiga saling memerlukan. Di samping ada beberapa tipe masyarakat setempat menurut Davis 1960. Yang pertama sejumlah penduduk, yang kedua luas kekayaan dan kepadatan penduduk. Yang ketiga memiliki fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh organisasi masyarakat yang bersangkutan. Dari pengertian masyarakat yang disampaikan oleh pakar di atas, maka dapat disimpulkan pengertian masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lainnya dalam hubungannya atau saling berinteraksi. Adapun masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Yang pertama masyarakat desa atau rural society. Secara awam, masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dari masyarakat primitif atau yang disebut sederhana. Namun, pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat karena masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, teritorial tertentu yang disebut desa. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kekuasaan ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Memang tidak dapat dipungkiri, masyarakat desa di negara sedang berkembang seperti Indonesia ini. Ukurannya terdapat pada masyarakat desa
yaitu bersifat tradisional dan hidup masih sederhana. Karena desa-desa di Indonesia pada umumnya jauh dari pengaruh budaya asing atau luar yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola hidupnya. Adapun ciri-ciri masyarakat desa antara lain yang pertama, anggota komunitas kecil, yang kedua hubungan antara individu bersifat kekeluargaan, yang ketiga sistem kepemimpinan informal, yang keempat ketergantungan terhadap alam tinggi, yang kelima religious magis, artinya sangat baik menjaga lingkungan dan menjaga jarak dengan penciptanya. Cara yang ditempuh antara lain melaksanakan ritus pada masa-masa yang dianggap penting. Misalnya, saat kelahiran, khitanan, kematian, dan syukuran pada masa panen atau bersih desa. Yang keenam, rasa solidaritas dan gotong royong sangat tinggi. Yang ketujuh, kontrol sosial antara warga sangat kuat. Yang kedelapan, hubungan antara pemimpin dengan warganya bersifat informal. 9. Pembagian kerja tidak tegas karena belum terjadi spesialisasi pekerjaan. Yang 10. Patuh terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di desanya atau tradisi. 11. Tingkat mobilitas sosialnya rendah. 12. Penghidupan utama adalah petani. Itu tadi masyarakat desa. Selanjutnya ada masyarakat kota. Membahas masyarakat perkotaan sebetulnya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat desa. Karena antara desa dengan kota ada hubungannya. Ada hubungan konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisasi. Sebenarnya apa sih itu urbanisasi? Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dari berbagai asal desa atau asal daerah yang bersifat heterogen dan majemuk karena terdiri dari berbagai jenis pekerjaan atau keahlian dan datang dari berbagai ras, etnis, dan agama. Mereka datang ke kota dengan berbagai kepentingan dan melihat kota sebagai tempat yang memiliki stimulus atau rangsangan untuk mewujudkan keinginan. Maka tidaklah aneh apabila kehidupan di kota diwarnai oleh sikap yang individualistis karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda, beragam. Lahan pemukiman di kota relatif sempit dibandingkan di desa karena jumlah penduduknya yang relatif besar, maka pencarian yang cocok adalah di sektor formal seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan di sektor non formalnya seperti pedagang, bidang jasa, dan sebagainya. Sektor pertanian kurang tepat dikerjakan di kota karena luas lahan menjadi masalah apabila ada bertani pada dilakukan secara hidroponik. Apabila ada yang ingin bertani, maka dilakukan secara hidroponik. Kondisi kota membentuk pola perilaku yang berbeda dengan di desa, yaitu secara praktis dan realistis. Adapun ciri-ciri masyarakat kota antara lain kehidupan keagamaan berkurang karena secara berpikir pada rasional dan cenderung sekuler. Yang kedua, sikap mandiri yang kuat dan tidak terlalu tergantung pada orang lain sehingga cenderung individualistis. Ketiga, pembagian kerja sangat jelas dan tegas berdasarkan tingkat kemampuan atau keahlian. Hubungan antar individu bersifat formal dan interaksi antara warga berdasarkan kepentingan. Yang kelima, sangat menghargai waktu, perlu adanya perencanaan yang matang. Yang keenam, masyarakat cenderung terbuka terhadap perubahan di daerah tertentu. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi
8. Kontrol sosial antar warga harus relatif rendah. 9. Kehidupan bersifat non agraris dan menuju kepada spesialis keterampilan. Yang terakhir yaitu mobilitas sosialnya sangat tinggi karena penduduknya bersifat dinamis, memanfaatkan waktu dan kesempatan kreatif dan inovatif. Itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Apabila ada kekurangan baik dari penyampaian maupun materi tersebut, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.